yang lalu. Saya bisa merasakan kok cuplikan-cuplikan yang Anda gunakan, ya referensi yang Anda gunakan, diksi yang Anda gunakan itu semua menunjukkan bahwa Anda itu memang anti Jokowi. Yang adalah oke, dalam demokrasi itu boleh loh, nggak ada masalah sama sekali. Anda mau menghina saya sekarang, Ade Armando penjilat Jokowi atau Kaisang? Oke buat Mas Ade, tapi dilaporin, dia ada 2 laporan. Dia dilaporkan. Iya. Tapi kan tidak pernah sampai ke tahap pengadilan. Jadi di Indonesia ini buat teman-teman, Kan sempat di penjara loh Mas Roy. oh sempat ya? Sempat di penjara. Yang akhirnya pada saat di pengadilan sama sekali tidak terbukti. Aneh Iya. juga itu. Ya, ya. Berapa bulan Mas Roy? Ini kita buka berapa bulan? 9 bulan 9 bulan di Pengadilan Negeri Jakarta sama Mahkamah Agung. Ditahannya berapa lama? Ditahannya 9 bulan. 9 bulan Anda di mana? sempat ditahan 9 bulan? Sempat ditahan 9 bulan. Allah. Di lapas Ya, mana ya. itu? Apa namanya? Salemba. Politisi Partai Solidaritas Indonesia, Ade Armando, mencoba membela pemerintahan Jokowi terkait kebebasan berekspresi. Awalnya, Ade Armando mengatakan bahwa kebebasan berekspresi di Indonesia dijamin oleh undang-undang. Tidak ada yang ditangkap dalam hal itu. Namun faktanya banyak kritikus yang ditangkap oleh pemerintahan Jokowi. Salah satunya adalah Roy Suryo dan Edi Mulyadi. Salemba. Ya, jadi Ditahan beneran loh ya. Ya. Enggak yang kayak cuman ditahan tapi sebenarnya nggak pernah masuk itu. Ya. Saya ditahan beneran. nah buat teman-teman, jadi ada hal-hal yang memang masuk sebagai sesuatu yang dianggap melanggar kebebasan berbicara. Maksudnya adalah dalam kasus Mas Roy dia dianggap menghina agama. Betul ya? Dan itu nggak terbukti. Iya betul, nggak, saya tidak mempersoalkan itu. Tapi sekarang seperti kata Ade Armando itu, Ade Armando penjilat Jokowi itu boleh, ya. Anda boleh melakukannya. Bahwa ada orang yang mengadukannya ke polisi adalah soal lain, ya. Karena boleh juga orang mengadukannya ke polisi. Tapi dari pengalaman saya, kalau cuma persoalan speech semacam itu nggak pernah sampai orangnya itu masuk penjara. Ya. Mendengar pengakuan dari Roy Suryo bahwa dirinya pernah dipenjara selama 9 bulan karena meme yang dianggap menghina Jokowi, Ade Armando langsung terdiam. Ia seperti terbata-bata menjelaskan tentang demokrasi, kebebasan berekspresi di Indonesia. Berbagai praktek dan kebijakan pada akhir pemerintahan pertama hingga kedua Presiden Jokowi menimbulkan banyak kekecewaan bagi rakyat Indonesia. Presiden Jokowi seketika mulai meninggalkan identitasnya sebagai sosok pemimpin yang sederhana dan merakyat. Mulai dari penegakan hukum terkesan menjadi alat politik kekuasaan. Tapi dari pengalaman saya, kalau cuma persoalan speech semacam itu nggak pernah sampai orangnya itu masuk penjara, ya, karena itu dianggap sebagai tidak memenuhi syarat untuk diadukan ke polisi. Banyak bang ada yang gara-gara bilang kalau misalnya IKN itu sahabat kita Bang Edi itu, IKN itu adalah tempat jin buang anak. Ya, padahal terakhir kemarin dia juga bilang sendiri bahwa itu jangan sampai jadi tempat jin buang anak loh. Itu diarahkannya ke Sarah itu ya? Lah iya, Ya, iya. itu masuk loh itu bang. Dan masuk Sorry. sampai di penjara? Masuk ke Mas Edi masuk penjara. Edi Mulyadi? Iya. Oke. Nah, saya minta maaf, saya nggak bisa bantah karena saya nggak tahu perkembangannya seperti apa. Cuma sebetulnya hukum kita tuh mengatakan bahwa memang nggak boleh hal-hal yang dianggap sebagai menodai agama, ya, atau memfitnah, pencemaran nama baik. Kalau Anda menuduh saya mencuri, padahal saya tidak mencuri, saya bisa menuntut Anda, Tapi kalau Anda cuma bilang bahwa saya itu penjilat, bahwa saya itu pembohong, saya pengkhianat demokrasi gitu ya, itu Anda boleh melakukannya. Sebaliknya, sebelah perkara lama seperti pelanggaran HAM berat masa lalu yang menjadi usang untuk dituntaskan justru terus dihadapkan pada ketidakpastian. Terkait kebebasan berdemokrasi, era Jokowi mengalami penurunan. Salah satunya pembubaran diskusi yang baru-baru ini terjadi. Skor demokrasi turun dari 6,95 poin di 2014 menjadi 6,53 poin di 2023. Kemudian ranking juga mengalami penurunan dari 49 di 2014 menjadi ranking 56 di 2023. Dan kalau itu terjadi, saya misalnya membela Rocky Gerung. Ketika Rocky Gerung itu diadukan, ingat gak yang sampai ada keriuhan di depan kantor polisi itu? Waktu itu saya cuma bilang, Rocky itu cuma bilang Jokowi tolol apa gitu ya. Jangan menggunakan kata itu karena kita banyak ditonton oleh anak yang mungkin di bawah umur. Oke. Jokowi nih gitu ya. Nah, saya ketika itu bilang, ya boleh dong, itu haknya Rocky Gerung untuk mengatakan Jokowi adalah semacam itu, itu ya. Dan alhamdulillah dia akhirnya tidak dipenjara ya. Bung Hari Azhar juga di film Anda tuh diajukan Penelitian.
Ya enggak, dia Podcast. dia bikin pernyataan di podcast kalau nggak salah bahwa ada kaitannya sama Pak Luhut. Pak Luhut Ya, ya. Tapi Pak toh akhirnya beliau ini selamat ya, dibawa ke pengadilan. Kalau nggak salah nggak sempat ditahan sih. Betul nggak? Tidak ditahan dan melakukan judicial review, uji materi, Ya, betul. dan Jadi- menang di Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi yang saya ingin katakan Tapi kalau nggak menang ditahan juga. Kita beranggapan lah, ya kan? Kita let's say lah ya, bahwa akun Fufu Fafa ini kita anggap adalah akunnya Mas Gibran. Kan seperti itu. Ya. Itu kalau dari terminologi yang dia sampaikan oleh Mas Troy. Betul. Tapi efek dan dampaknya itu apa sebenarnya? Yang ini kan korbannya adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo santai-santai aja tuh. Kalau kemudian mengatakan tentang jumlah biji orang cuman satu dianggap benar, ulang saja lagi. Kalau kemudian menghina orientasi seksual seseorang dan mengatakan homo, ulang saja lagi. Pembiaran kita akan berdampak pada pengulangan yang sama di kemudian hari. Kenapa ini jadi penting? Ini bukan persoalan siapa, kenapa, tujuannya apa, nggak penting. Tapi setuju nggak kemudian kita menghina orang dengan bilang bijinya tinggal satu? Setuju nggak kita bilang homo? Kalau nggak setuju, jangan dong kita benar-benarkan tindakan itu untuk alasan apapun. Terjadi perdebatan seru antara politisi PDIP Adiana Pitupulu dengan juru bicara Prabowo terkait dengan akun Fufu Fafa yang diduga milik Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden terpilih 2024. Awalnya juru bicara Prabowo mengatakan tidak ada dampak signifikan terkait dengan unggahan akun Fufu Fafa di website Kaskus. Pasalnya, unggahan tersebut tidak berarti apa-apa bagi Prabowo. Namun pandangan tersebut langsung dibantah oleh Adiana Pitupulu. Saya orang yang tidak bersetuju terhadap Prabowo sekian lama, tapi tidak pernah menggunakan cara seperti itu. Tidak pernah. Saya mengkritik pelanggaran HAM-nya, ya pelanggaran HAM-nya. Saya mengkritik yang lainnya, itunya. Nah, saya mau bangsa ini kita bangun dengan cara berpikir yang tidak ada kebencian. Mungkin Ade Armando bisa bilang, silakan benci. Saya bilang tidak boleh benci. Berbeda tidak berarti membenci. Nah, itu harus kita hormati. Itu loh. Banyak orang bilang, lu anti Prabowo. Iya, dalam konteks sejarah saya harus berdiri dalam posisi itu. Tapi pernah nggak saya ngomong soal seperti itu? Nggak pernah. Nggak pernah. Bahwa kemudian kita melemparkan jokes satu dan yang lain, it's okay. Tapi jangan pernah menghina seperti itu. Bung Ardian, kita juga tidak setuju. Ia mengatakan bahwa sumpah serapah yang dilontarkan oleh akun Fufu Fafa tidak mendidik masyarakat Indonesia karena yang diserang oleh akun Fufu Fafa adalah yang melekat dalam diri Prabowo Subianto. Meskipun dirinya sejak lama terus mengkritisi Prabowo, tapi ia tidak pernah sekalipun mengkritisi pribadi Prabowo. Hal itulah yang akan berbahaya bagi demokrasi Indonesia. Mendengar hal tersebut, juru bicara Prabowo Subianto langsung terdiam. Kalau begitu jangan dibilang apa masalahnya, apa urgensinya, apa Prabowo tidak terganggu. Ini bukan persoalan Prabowo terganggu tidak terganggu. Bangsa ini terganggu ketika ada orang berucap seperti itu dan kita anggap sebagai sebuah hal yang biasa. Percaya deh, lu biarkan akan terulang dalam berbagai bentuk yang lain. Dan saya tidak mau, seberbeda-bedanya saya dengan Prabowo, seberbeda-bedanya saya dengan yang lain, saya tidak akan gunakan ucapan-ucapan seperti itu. Bisa periksa track record saya, tidak ada. Saya boleh beda dengan siapapun, ya kita beda-beda aja. Itu loh. Bahkan seringkali saya kutip, saya tidak setuju pendapatmu, tapi hakmu untuk menyampaikan pendapat itu kan saya bela sampai mati. Bahwa Jokowi tidak terlibat. Jokowi nggak terlibat, ya kan? Saya, Mas Roy Suryo, kita juga keberatan kalau Jokowi terlibat harus bikin laporan. Kesian amat presiden harus bikin laporan. Presiden menerima manfaat. Dia membiarkan ada orang-orang yang mengatasnamakan sebagai loversnya, sebagai loyalisnya melaporkan. Presiden mengatakan dalam rapat, ini soal kebebasan berekspresi. Dia kan sering bicara di media. Tetapi kan yang kita nggak pernah tahu, apakah dia memberikan perintah di rapat kabinet, jangan ada lagi. Dan itu ada efek ke bawahnya. Tinggal bilang seperti itu, tentu Kapolri akan menolak semua. Betul. Misalnya gitu ya. Dan dia bisa bilang di dalam istana kepada semua pembantunya, tolong berikan saya catatan jika masih terjadi.
sehingga dia bisa memastikan. Terjadi perdebatan panas antara politisi PSI, Ade Armando dengan aktivis lingkungan Haris Azhar. Awalnya Haris Azhar menyentil soal kebebasan demokrasi di Indonesia yang semakin hari semakin menurun. Hal itu dilandasi dengan pembiaran yang dilakukan oleh Presiden Jokowi saat pendukungnya melaporkan ke polisi orang-orang yang mengkritik Jokowi. Dia dulu kan kerjaannya di Cokro TV bikin NGO Watch TV, ya bikin produk, kerjanya maki-maki semua LSM, maki-maki aktivis, maki-maki orang yang ini. Masih ada kok YouTube-nya sekarang, iya kan? Cokro TV. Nah, loh, kok nggak tahu ada? Maksudnya apa? Jadi Saya mau bilang ya tadi dulu. Saya itu beberapa tahun yang lalu itu bikin yang namanya Civil Society Watch. Kerjaan kami adalah mengkritik civil society. Civil So, society ini yang Cokro TV tadi disebut. yang tadi itu LSM. Karena dalam pandangan kami, para LSM yang adalah para pengawas pemerintah itu juga banyak yang sebetulnya kerjanya nggak benar, ya. Bahkan media massa itu juga banyak yang korup, yang di-bias. Dan dikritik juga waktu itu. Dan karena itulah kami membuat Civil Society Watch untuk mengkritik mereka, untuk memberikan masukan lah. Meskipun Jokowi tidak melaporkan langsung orang-orang yang mengkritisinya, namun dengan membiarkan para loversnya melaporkan orang-orang tersebut, tanda bahwa kebebasan berdemokrasi di Indonesia menurun. Haris Azhar juga menyentil cara-cara Ade Armando yang mengkritisi LSM pembela lingkungan dengan mengunggahnya di kanal YouTube Cokro TV. Meskipun Ade Armando sempat membantah bahwa dirinya tidak pernah dibayar oleh Jokowi, namun selama ini Ade Armando tidak bisa membantah bahwa dirinya tegak lurus kepada Jokowi. Dalam banyak hal. Tapi ada kepentingan nggak? Kami sama sekali tidak dibiayai oleh Jokowi atau siapapun ya. Jadi kita itu betul-betul adalah sama LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Saya sendiri sampai sekarang ini untuk publik agar tahu, saya nggak dibayar apapun nih untuk membela Jokowi selama ini. Nggak dapat jabatan komisaris, nggak dapat apa-apa. Karena saya merasa sama dengan Anda semua. Kita harus Bagian bela. dari partai Mas Ade. Nggak, Ya. Ini kan bagian kantor dari Anda partai. di Menteng. So, Mana Anda mau bilang sama? Duitnya dari mana? lah, apa masalahnya? Kami punya kantor di Menteng. Ini mulai belok nih masalahnya. Enggak, Jadi soalnya seolah-olah begini. kalau kantor kami di Menteng, artinya kami dibiayai oleh, saya dibiayai oleh Anda nggak dapat pendana. duit dari Jokowi. Memang Jokowi nggak boleh ngasih duit. Ya, memang. Ya. Enggak, Jadi cara bekerjanya tuh begini. Anda tuh dari tadi bilang nuduh ke sini, Jokowi nggak perintahin, saya nggak dikasih duit sama Jokowi. Ya nggak begitu cara kerja negara. Negara ini ada 270 juta. iya. Bukan cuma 2 R. Berbagai praktek dan kebijakan pada akhir pemerintahan pertama hingga kedua Presiden Jokowi menimbulkan banyak kekecewaan bagi rakyat Indonesia. Presiden Jokowi seketika mulai meninggalkan identitasnya sebagai sosok pemimpin yang sederhana dan merakyat. Mulai dari penegakan hukum terkesan menjadi alat politik kekuasaan. Sebaliknya, sebelah perkara lama seperti pelanggaran HAM berat masa lalu yang menjadi usang untuk dituntaskan justru terus dihadapkan pada ketidakpastian. Saya boleh nggak selesaikan dulu penjelasan Nggak saya? perlu diselesaikan juga. Kadang-kadang, Ya, ini kan, ini contoh. Dalam hal ini, Anda itu mengkritik Saya- orang lain otoriter. Anda enggak. sendiri ketika dalam saya demokrasi mengkritik apa pendapat kita Anda dalam marah. demokrasi sesuatu yang tidak efektif dan efisien yang justru bisa menimbulkan fitnah, saya boleh intervensi untuk mencegah Boleh. keburukan itu terjadi. Menurut saya Anda cuma klarifikasi diri Anda aja, nggak penting. Oke. Jadi Penting buat anak muda ini nggak penting. ya, saya ingin katakan bahwa civil society itu harus juga dikritik. Itu yang kami lakukan. Ya, itu satu. Anda setuju atau nggak setuju, nggak apa-apa, itu masalah Anda. Cuman saya sedih bahwa seorang Haris Azhar merasa bahwa kalau LSM dikritik itu adalah bagian dari rezim Mulyono itu. Yang kedua adalah soal bahwa Mulyono Bukan cuma Anda ngeritik terus saya anggap Anda ngeritik kami, ngeritik beberapa teman-teman saya terus saya anggap Anda pro sama Mulyono. Dalam banyak hal yang lain Anda memang pro Mulyono. setuju. Anda kalau Anda mau jelaskan juga posisi Anda yang lalu. Dan nggak dibayar. Itu yang tadi yang Adian dari bilang. Nurani. Itu yang disampaikan, betul ya? Nggak, saya mau Nggak pernah selesaikan dibayar. Di sana disampaikan waktu ngomong Fufu Fafa itu dulu. Ini sekarang mau ngomong klarifikasi sekarang. Rentetan sekarang ini historisitas dari yang dulunya itu dijelaskan dong. Ya, saya nggak ngerti pertanyaan Anda, cuman saya mau jelaskan. Iya, kalau Anda nggak ngerti nggak usah Anda tanggepin pertanyaan Oke. saya. Tanggal 26 September itu kantor komunikasi presiden mengumpulkan semua humas kementerian dan lembaga di Hotel Mandarin.
di Jakarta. Itu si Hasan Nasbi itu ya? Hasan Nasbi. Oh iya, oke. Yang sekarang lagi campaign DFK tuh. Oh iya. Nah, di situ dia meminta tuh kepada seluruh kementerian-kementerian dan lembaga yang hadir untuk mempersiapkan data-data keberhasilan di kementeriannya masing-masing. Lalu diolah lagi oleh tempatnya Hasan, dan itu nanti akan di-campaign oleh para kementerian-kementerian begitu. Jadi tadi seperti Cici jelaskan kan bahwa Kementerian BUMN turunannya juga ikut campaign. Kementerian-kementerian juga melakukan hal serupa, karena kan ada kementerian yang memang sampai tingkat kabupaten kota juga gitu. Ya, pesertanya adalah tim humas tentu saja ya. Tim humas. Ya, tim humas di antar kementerian, dan produknya itu tidak hanya tulisan gitu ya. Biasanya kan kementerian menggulirkan informasi dalam bentuk rilis keberhasilan gitu ya. Tapi itu tidak hanya berita, tidak hanya tulisan, tapi juga video keberhasilan di masing-masing kementerian yang juga memention keberhasilan Jokowi atau istana gitu ya. Hari-hari ini, masyarakat terpapar konten media sosial pidato menteri atau berita yang memuji program dan kebijakan Presiden Jokowi menjelang 20 Oktober 2024. Tanggal tersebut merupakan hari pensiun Jokowi setelah 2 periode menjadi presiden. Ada operasi masif kantor kepresidenan dan kementerian memoles citranya. Setelah Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden yang menggantikannya, Jokowi akan pulang ke kota Solo dan disambut 400.000 relawan dan 76% penduduk kota itu. Baliho besar yang menampilkan foto Jokowi dan istrinya dengan tulisan Guru Bangsa telah dipasang di dekat rumah pensiunannya di Karanganyar. Pengerahan aparat humas dari infrastruktur atau superstruktur kekuasaan untuk memuji-muji kembali Jokowi. Tetapi kita mau lihat ini ilmunya apa sebenarnya Pak Jokowi sehingga seolah-olah jurusnya cuma itu tuh. Humas Indonesia dari atas sampai bawah disuruh keluarin uang habis-habisan supaya di akhir masa jabatan dia yang tinggal 1 minggu ini seluruh pencitraan harus dipastikan meledakkan cita Jokowi sebagai presiden yang sukses. Tetapi kalau itu yang dipakai, bagaimana caranya meyakinkan netizen yang terus-menerus memfufafakan Jokowi? Kan citra Jokowi akhirnya juga terikat atau terbelenggu oleh citra Gibran, citra Kaisang. Jadi buat apa Pak Jokowi berupaya untuk mengapungkan dirinya itu supaya masih terlihat di permukaan? Para menteri dalam pidato ataupun wawancara media memuji Jokowi sebagai presiden yang berhasil dalam program ekonomi. Seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani menceritakan kinerja moncar anggaran pendapatan dan belanja negara melayani proyek-proyek infrastruktur besar. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memuji Jokowi sebagai presiden terbaik karena membuat neraca perdagangan surplus selama 52 bulan. Memuji diri sendiri merupakan wujud rasa tidak percaya diri, apalagi jika narsisme itu menjadi bahan kampanye memakai anggaran negara. Sudah menjadi tugas dan mandat konstitusi pemerintah membangun infrastruktur, menjaga pertumbuhan ekonomi, mendorong neraca perdagangan surplus, tidak perlu puja-puji untuk melegitimasinya. Faktanya, di masa Jokowi ekonomi hanya tumbuh 4,2%, jauh di bawah target 7%, bahkan di bawah 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang rata-rata 6%. Dalam bentuk video-video pendek. Jadi video itu dibagi dalam beberapa durasi gitu. Ada yang 30 detik, ada yang 60 detik, dan ada yang 90 detik. Dan ini disebarkan ke berbagai platform gitu. Dan yang disinggung keberhasilannya itu ada beberapa topik gitu ya, atau ada beberapa sektor yang dianggap berhasil. Misalnya soal infrastruktur, kemudian soal pemulihan ekonomi pasca COVID-19 gitu. Jadi memang setiap kementerian itu punya sub-sub keberhasilan atau sub program gitu yang kemudian disebarkan ke berbagai media, dan tidak hanya menggandeng media konvensional ya, tapi juga kemudian influencer. Buzzer maksud lu? Influencer. Buzzer. Kita buzzer bukan ya? Tapi kita nggak punya rumah di Kemang sih. Siapa yang rumah di Kemang? Nggak tahu gue. Banyak. Info yang Cica cocok tuh sama narasumber gue juga tuh kan. Nah, dia cerita nanti videonya tuh akan dipotong 30 detik, 60 detik sampai 90 detik. Dan menariknya adalah di detik-detik awal itu akan diminta untuk pasang soundbite atau video bed. Jadi kayak misalkan ada suara-suara yang memantik atau menarik masyarakat biar ngelihat gitu kan. Di scroll terus, di nonton terus. Akhirnya mereka ya terima kasih Jokowi juga. Di masa Jokowi pula, jumlah kelas menengah turun dari 21% menjadi 17% akibat maraknya pemutusan hubungan kerja. Surplus neraca perdagangan yang dibanggakan Zulkifli Hasan hanya menyumbang 0,66% terhadap pertumbuhan ekonomi. Proyek-proyek infrastruktur Jokowi meninggalkan gunungan utang.
badan usaha milik negara bangkrut karena ditugasi mengerjakan proyek-proyek mercusuar, proyek penghiliran tambang dan mineral, mentok pada pembangunan smelter yang menguntungkan Cina sebagai penampung terbesar produk pemurnian mineral. Di dalam negeri, limpahan sumber daya alam tidak dapat mendorong industri turunan atau inovasi yang memberikan nilai tambah besar. Semua masalah itu kini sedang dipoles untuk menunjukkan keberhasilan Jokowi. Dengan uang negara, para pejabat membuat kampanye yang menyangkal fakta-fakta kemunduran demokrasi, kemandekan ekonomi, serta cawi-cawi Jokowi dalam pemilihan umum dengan mengakali hukum dan merusak tata negara. Penggiringan opini publik semacam ini adalah kejahatan. Toh dia akan dikenang sebagai presiden yang hobinya memang ya sekitar pencitraan aja kan. Begitu pencitraan hilang, dia kehilangan keseimbangan jiwa, keseimbangan batin. Beda dengan Pak SBY yang memang punya keahlian melukis, bermain musik, keahlian membaca buku, keahlian berdiskusi. Jadi SBY nggak pernah frustrasi, dia tetap menikmati kehidupan dia setelah jadi mantan presiden. Sama seperti presiden-presiden Amerika, Barack Obama, Bill Clinton, itu mondar-mandir ke seluruh dunia, kasih ceramah, kasih penguatan, membaca buku, berdiskusi. Jadi Pak Jokowi nanti akan kehilangan seluruh aktivitasnya. Dia mau balik sebagai apa? Masa balik sebagai tukang mebel kan? Ya boleh juga sebetulnya. Tetapi kita mau lihat bagaimana seorang presiden di ujung kepemimpinannya itu masih berupaya mencitrakan dirinya. Artinya memang selama 10 tahun ini kemampuan Jokowi hanya mencitrakan diri. Nah pencitraan itu yang akhirnya berhenti. Karena orang akan lihat bahwa seseorang yang tidak punya kemampuan, jadi mau dicitrakan seperti apapun, toh setelah dia berhenti orang nggak akan ingat lagi. Karena pencitraan artinya memoles. Itu seperti ya operasi plastik boleh aja. Karena itu keinginan untuk memperindah wajah yang memang sudah indah tuh. Tetapi Jokowi kan tidak mungkin melakukan hal yang sama dalam politik. Tidak ada operasi politik, operasi plastik di dalam wilayah politik. Wilayah politik selalu diingat melalui reputasi seseorang, reputasi dia sebagai presiden yang gagal untuk membawa negeri ini ke dalam iklim demokrasi dan pemberantasan korupsi, keadilan sosial, macam-macam. Jadi kelihatannya Pak Jokowi berupaya untuk menyalakan lilin di hari-hari terakhirnya, lalu tiba-tiba lilin itu menjadi terang. Nah kita tahu bahwa lilin itu akan menjadi terang benderang ketika sumbunya sudah habis. Jadi sebetulnya ini fenomena paradoks bahwa justru di era yang harusnya Jokowi mulai menyadari kesalahan-kesalahan dia justru masih memamerkan diri sebagai presiden yang sukses dengan memanfaatkan anggaran negara yang harus dihabiskan oleh lembaga hukum. Kira-kira itu politik pencitraan yang buruk sebetulnya.